bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikasis Indiani dari 10 Akuntansi 3. Di sini saya akan mengulang materi-materi dalam mata pelajaran etika profesi yang sudah dipelajari. Yang pertama, pengertian etika. Etika merupakan sesuatu kebiasaan yang mana menyangkut ilmu tentang sikap atau kesusilaan suatu individu dalam lingkungan. Secara umum, etika merupakan aturan, norma, kaedah, tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas sesuatu individu dalam melakukan tingkah laku. Yang pertama ada aturan, suatu hal yang harus diikuti atau dipatuhi. Yang kedua ada kaidah, patokan atau ukuran sebagai pedoman hidup. Ketiga ada norma, penentuan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat ada tata cara, sesuatu yang disusun atau diterapkan dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya ada pengertian profesionalisme. Profesionalisme sama dengan orang yang menjalankan profesi atau pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Selain itu, seorang profesional juga harus bisa bertindak secara objektif, bebas dari rasa benci, sentimental, malu, malas, dan enggan untuk mengambil keputusan. Etika profesi berperan sebagai tata cara atau norma secara tegas, menyatakan baik buruknya sikap seseorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Etika profesi memiliki tujuan, manfaat, dan contoh dalam pekerjaan. Ciri-ciri etika dan profesi. Yang pertama, ada keahlian atau pengetahuan khusus. Keahlian atau pengetahuan khusus didapatkan dari pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman yang sudah dimiliki selama bertahun-tahun. Hal tersebut dijalankan sesuai dengan aturan dan kode etik profesional. Yang kedua, memiliki standar moral, yaitu prinsip etika profesi yang memiliki prinsip integritas atau integritas moral. Suatu profesi harus dijalankan sesuai standar moral berdasarkan kode etik profesi yang berlaku, selalu menerapkan kejujuran serta bertanggung jawab penuh pada profesi. Yang ketiga, harus ada izin khusus. Artinya, harus memiliki keahlian atau pengetahuan khusus. Untuk menjalankan profesi tertentu, harus ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Adanya izin tersebut untuk menandakan bahwa profesional pada profesi sudah menempuh pendidikan atau pelatihan yang sesuai. 4. Orientasinya pada kepentingan masyarakat. Artinya, dalam menjalankan profesinya, seseorang harus menjalankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri. Hal ini juga dapat berkaitan dengan profesi yang berlaku. 5. Memiliki kode etik ciri lain. Merupakan kode etik yang menuntun suatu profesi saat dijalankan. Kode etik profesi dapat membantu seorang profesional untuk menjalankan profesinya dengan baik, sesuai aturan yang berlaku, serta membantu atau berorientasi pada masyarakat. Selanjutnya, etika menghormati atasan dalam lingkungan bekerja. Yang pertama, tidak terlalu banyak menuntut. Seorang karyawan yang baik harus tahu benar dan mampu memahami kedudukannya. Yang kedua, bertanggung jawab, yaitu melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Yang ketiga, selalu bersikap hormat. Bersikap hormat merupakan wujud dari apresiasi karyawan kepada atasannya sebab bos yang baik, yakni yang senantiasa memperjuangkan nasib seluruh pegawainya. Yang keempat, berpikir positif, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku dan sikap seseorang. Yang kelima, tidak memicu keributan, misalnya tentang beratnya tuntutan dan beban kerja yang dijalankan dan sikap seseorang. Yang kelima, tidak memicu keributan,
Misalnya tentang beratnya tuntutan dan beban kerja yang dijalankan tidak sebanding dengan gaji yang diberikan. Etika menghormati bawahan dalam lingkungan kerja. Menerapkan etika komunikasi atasan dengan bawahan sangat penting. Etika digunakan dalam komunikasi dengan tujuan hubungan antar individu bisa terjaga dengan baik. Yang pertama, bahasa formal. Yang kedua, pastikan intonasi suara jelas. 3. Fokus saat melakukan pembicaraan. Selanjutnya, hindari menggurui. Yang kelima, sadar posisi. Yang keenam, mengendalikan emosi. Yang ketujuh, menjaga sikap profesional.